Davide Calabria, kami tidak boleh mengasihi diri sendiri. Saatnya untuk bangkit. Kapten AC Milan Davide Calabria menegaskan bahwa timnya tak boleh mengasihani diri sendiri setelah kekalahan di leg pertama kontra AS Roma. Menurutnya, malam sulit itu menuntut evaluasi yang cermat. Dalam pertandingan yang jauh dari performa terbaiknya, AC Milan harus mengakui keunggulan AS Roma di hadapan penonton San Siro yang padat. Sundulan awal Gianluca Mancini dari tendangan sudut menjadi pukulan telat bagi tuan rumah, memperburuk suasana dan mengurangi peluang AC Milan untuk membalas. Roma menguasai permainan dalam periode yang panjang, sementara Milan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Oliver Giroud juga menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan dengan tendangan yang mengenai mistar gawang. Dengan hasil ini, AC Milan dihadapkan pada tugas berat di leg kedua yang akan digelar di Stadion Olimpico. Calabria dalam wawancara dengan Rai setelah pertandingan berusaha merangkum malam yang sulit bagi timnya. Tim lawan sangat kuat dan mereka tampil impresif, terutama di babak pertama. Mereka memiliki pemain-pemain luar biasa dan kami kesulitan menghadapinya. Mereka juga efektif dalam bertahan. Gol mereka dari tendangan sudut kedua memang menyakitkan. Dia juga mengomentari strategi Roma yang berhasil mengendalikan Theo Hernandez dan Rafael Leao. Itu adalah bagian dari pertandingan dan kami sudah mempersiapkan diri menghadapinya. Taktik mereka berhasil membuat kami kesulitan, tetapi kami juga punya peluang namun gagal memanfaatkannya. Calabria menegaskan bahwa AC Milan tak boleh meratapi kekalahan tersebut dan harus fokus untuk membalikan keadaan di leg kedua. Kami tidak boleh mengasihani diri sendiri, saatnya untuk bangkit, fokus pada liga, dan melakukan analisis menyeluruh untuk tampil lebih baik di leg kedua. Tutup Calabria. Di Marzio menilai Rafael Leao sudah terintegrasi dengan AC Milan. Gianluca Di Marzio menilai Rafael Leao bahagia bersama AC Milan dan dia menilai pemain asal Portugal tersebut sudah terintegrasi dengan skuad rossoneri. Rafael Leao mengalami paruh pertama musim yang sulit dengan standar tinggi yang dimilikinya. Tetapi dengan peningkatan performa baru-baru ini, ia kini memiliki 12 gol dan 11 assist dengan 8 pertandingan Serie A yang masih tersisa. Pemain sayap asal Portugal ini terus dikaitkan dengan kepindahannya dari AC Milan meskipun telah menandatangani kontrak jangka panjang baru tahun lalu dengan Paris Saint-Germain yang paling sering disebut sebagai pelamar potensial. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio berbicara secara langsung di Sky Sport Italia dan ditanya tentang momen Leao saat ini dan peluangnya untuk bertahan dengan komentarnya yang disampaikan oleh Milan News. Leao terlihat sangat senang berada di Milan. Saya melihat dia yakin dengan proyek ini, dengan jersey yang dia kenakan dan mempresentasikannya dengan sebaik mungkin. Dia terintegrasi dengan baik ke dalam lingkungan dan kota ini, katanya. Dalam olahraga ini, mudah untuk menyadari bahwa setelah beberapa tahun bersama pemain tertentu, mereka membuat Anda merasakan keinginan dan hasrat berganti suasana. Dalam diri Leao, saya melihat banyak kebahagiaan saat berada di AC Milan. Leao sendiri kini punya tugas yang cukup berat, di mana setelah kekalahan dari AS Roma di San Siro, dia ditugaskan untuk membawa rossoneri menang atas Sassuolo dan kembali bangkit di leg kedua pekan depan. Milan digebuk AS Roma, Rafael Leao dan Theo Hernandez jadi sasaran kritik. AC Milan kalah dari AS Roma di leg pertama perempat final Liga Eropa. Dua punggawa rossoneri, Rafael Leao dan Theo Hernandez, jadi sasaran kritik. AC Milan kalah 0-1 dari AS Roma di San Siro, Jumat 12 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang Gianluca Mancini memenangkan Giallorossi. Di laga itu, Leao dan Theo Hernandez menjadi dua pemain yang disorot. Leao dikecam supporter karena penampilannya. Leao sendiri diganti pada menit ke-78. Noah Okafor masuk menggantikan rekannya yang juga tak membawa perubahan berarti.
Mantan striker Serie A Aldo Serena mengkritik performa Leao dan Theo Hernandez. Keduanya dinilai gagal tampil bagus di sektor kiri permainan AC Milan. Saya harus mengatakan, Milan sangat gagal di sisi kiri dalam kedua fase, menyerang dan bertahan, kata Serena saat menjadi pandit Sky. Mereka tidak menunjukkan keteguhan. Saya harus mengatakan Leao kadang-kadang bikin saya kesal. Beberapa kali dia tidak melakukan mundur untuk defensif. Kesalahan adalah hal yang normal. Mereka yang bermain mengetahui hal ini dengan baik. Namun Anda setidaknya harus menunjukkan sikap yang benar dan keinginan untuk membantu rekan satu tim dan berlari. Sementara Theo Hernandez selalu terlambat. Dia mengubah sikapnya di 15 menit terakhir, menciptakan masalah beberapa kali dengan pergerakannya ke depan. Tapi itu tidak cukup. Kritik Serena. Kekalahan membuat AC Milan harus berbalik menang di leg kedua. AS Roma akan gantian menjamu sang rival di Olimpico pada tanggal 19 April mendatang. Carlo Pellegatti ungkap kartu as AC Milan, dapatkan Joshua Zirkzee. AC Milan sedang mempersiapkan upaya konkret untuk datangkan Joshua Zirkzee, menurut Carlo Pellegatti, dan mereka punya sebuah kartu yang bisa menguntungkannya. Dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport kemarin, AC Milan telah menjadikan Joshua Zirkzee sebagai target nomor satu mereka menjelang musim panas, dan tampaknya mereka saling mengagumi satu sama lain dengan sang pemain terbuka untuk pindah. Milan sedang mengusahakan kesepakatan dan mereka akan mencoba meskipun negosiasi tersebut akan menjadi rumit. Bologna ketika memikirkan harga yang diminta, melihat kepindahan Rasmus Højlund ke Manchester United dengan harga 75 juta euro ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus sebagai tolak ukur kepergian pemain asal Belanda tersebut. Berbicara secara langsung di Radio Rossonera, Carlo Pellegatti menjawab beberapa pertanyaan dari para penggemar AC Milan, di mana dia memberi pendapatnya mengenai berita terbaru yang muncul mengenai Zirkzee. AC Milan memiliki kartu yang mereka harapkan bisa dimainkan melawan Bologna. Saelemaekers, kami mengetahui bahwa pekan lalu ada sebuah perjalanan kilat atau perjalanan ke Jerman oleh Moncada, katanya. Tadi malam mereka mengatakan kepada saya bahwa dia berada di Munich. Saya mengesampingkan bahwa itu untuk menjual Theo, tetapi alasannya bisa jadi untuk menanyakan kepada Bayer apa niat mereka terkait Zirkzee. Bisa jadi dia pergi untuk merayakan hal ini agar strategi klub dan kemungkinan pembicaraan dengan Bologna bisa berlanjut. Saya yang merancang skenario ini.